Anda berada saat ini, mari siapkan hatimu untuk menerima lawatan Tuhan. Sebab kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Dia bangkit, dia naik ke surga. Amin. Dia siapkan kemenangan buat setiap kita, pribadi lepas pribadi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau menerima lawatan-Mu. Urapi setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan biarlah ibadah pada saat ini Engkau nyatakan urapan-Mu atas setiap kami Tuhan. Lawat setiap kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari umat Tuhan, kita sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan kita. Bersyukur kita punya Tuhan yang hidup. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, Guru semesta sujud menyembah. Come on, semua katakan, agunlah kebangkitan-Mu, mujizat
semuanya bertepuk tangan di atas kepala kita, sebab kita punya Tuhan yang hidup. Haleluya. Yesus hidup, semua katakan. Dia bangkit, dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Katakan Yesus hidup, dia bangkit. Maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Yesus hidup, dia bangkit, dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Mari umat Tuhan katakan Yesus hidup, dia bangkit, dia naik ke surga. Siapkan tempat. Yesus, dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Umat yang lebih dari pemenang, sorakan haleluya. Yesus hidup, dia bangkit, dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit, dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Sore-sore meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan Yesus hidup, ya dia bangkit, dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Mari singer sama cepat Tuhan. Yesus hidup, dia bangkit, dia naik ke surga. Siapkan tempat bagi setiap kita. Mari dengan iman percaya, kita punya Tuhan yang hidup. Maut telah dipatahkan. Haleluya. Bersama-sama Yesus hidup, Yesus hidup, dia
katakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, siapkan hatimu lebih lagi. Sebentar engkau terima berkat firman Tuhan. Haleluya. Kami mau memuliakan Engkau. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Thank you Jesus. Depan tatamu aku telah seluruh hidupku dalam tanganmu penebus Yesus Kristus Tuhan. Ya satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Ya, Engkau Tuhan ku yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Dalam tangan-Mu penuh
Terima kasih. Setiap karya-karyamu dalam hidup kami, sampai detik ini, sampai saat ini, kami sungguh bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Kau terus memberikan kemenangan buat setiap kami. Kau memberikan kehidupan buat kami. Kau memberikan harapan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lawat setiap kami, dimanapun kami berada saat ini. Lembutkan setiap hati kami sebelum kami menerima berkat firman-Mu. Mari Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus-Mu, jamah setiap kami. Ubah setiap hati kami. Ubah setiap hidup kami. Kami mau terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami, khususnya kepada setiap umat-Mu yang hari ini hadir bersama-sama di dalam kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Engkau harus meninggalkan kami ke sorga, supaya Roh Kudus bisa hadir, menolong umat-Mu, menolong gereja-Mu, sehingga gereja-Mu makin hari makin kuat, gereja-Mu makin hari makin perkasa. Mari berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Setiap kita yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan hari ini adalah hari istimewa karena kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah saudara, saya ingin kita bersama-sama merenungkan apa yang Tuhan sampaikan, pesan di hari kenaikan Tuhan. Oleh karena itu saya berikan judul hari ini adalah hari kenaikan atau Ascension Days. Mari kita membaca dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Kita membaca dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang keempat dan kelima, sebelum Yesus naik ke surga, maka Yesus berpesan kepada murid-muridnya supaya dia menantikan janji yang Bapa berikan. Apa itu janjinya? Yaitu bahwa Roh Kudus akan turun dan Tuhan Yesus akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Wow. Saudara, dengan kata lain, kalau Yesus masih ada di tengah dunia ini, maka saudara dan saya sangat terbatas. Karena Tuhan Yesus tidak omnipresence, sehingga pada waktu murid-muridnya ada kesulitan yang satu di tempat yang lain, Tuhan Yesus tidak bisa tolong. Tetapi kalau Tuhan Yesus naik ke surga, maka Yesus berpesan, jauh lebih baik aku pergi kepada Bapa, sebab Roh Kudus yang akan dicurahkan kepadamu akan mengajar, membimbing, dan mengarahkan kamu. Wow. Jadi Roh Kudus ini omnipresent, diberikan kepada gereja, supaya kita bisa mendengarkan arahan Tuhan. Saya ingin banyak yang bertanya kepada saya, Pak, apa sih artinya dibaptis dengan Roh Kudus? Oke, karena ini penting maka saya ingin menjelaskan di dalam rangka perayaan kita dalam kenaikan Yesus ke sorga. Dibaptis dengan Roh Kudus adalah satu pengalaman
pertama seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi setiap orang, Alkitab menulis dengan jelas bahwa setiap orang harus dibaptis dengan Roh Kudus. Oleh karena itu, pengalaman pertama seseorang dibaptis dengan Roh Kudus itulah yang disebut dengan seseorang yang dibaptis dengan seorang yang dipenuhi Roh Kudus. Pengalaman pertamanya itu disebut baptisan Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus adalah pengalaman pertama seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus. Di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-18, hendaklah kamu dipenuhi dengan Roh Kudus. Janganlah kamu penuh dengan anggur, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Jadi setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, dia berjanji jangan pergi ke tempat yang lain, berkata kepada murid-muridnya, kamu harus menerima janji Bapa dan Roh Kudus akan turun kepadamu. Dan kemudian Yesus berkata, kamu akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Pengalaman pertama waktu seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus itulah yang namanya baptisan Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, ayat ini sangat-sangat terkenal. Alkitab menulis begini. Bila Roh Kudus turun ke atas kamu, artinya waktu Roh Kudus memenuhi kamu, maka kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi pada waktu kenapa sih seseorang harus dipenuhi Roh Kudus? Karena waktu saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara menerima power, kuasa untuk menjadi saksi. Itu sebabnya Tuhan menyertai gerejanya. Apa saja yang dikerjakan oleh gerejanya dengan fokus untuk menjadi saksi Yesus di muka bumi ini, dia akan melengkapi saudara dengan kuasa. Baik saudara di dalam bisnis, kalau Anda rindu menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan Yesus di tengah-tengah bisnis saudara, maka Roh Kudus akan membackup semua rencana bisnis saudara untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Di dalam dunia sekolah, mungkin anak-anak di kampus, saudara kalau pengen mendapatkan hikmat, Roh Kudus akan membackup saudara karena dia akan memberikan kepadamu kuasa. Dan ketika kamu mendapatkan ranking yang baik, menjadi teladan yang baik di kampus dan kau bisa menyaksikan Yesus, Roh Kudus akan membackup saudara demi saudara menjadi saksi Yesus. Oleh karena itu kuasa yang diberikan oleh Tuhan adalah kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang hamba Tuhan namanya B.H. Clendon, dia berkata begini. The only thing necessary to reach the world for God is people full with the Holy Spirit. Kalau saya terjemahkan kira-kira dia berkata begini. Satu saja yang dibutuhkan untuk menjangkau dunia untuk Tuhan adalah orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi the solution atau solusi daripada dunia ini untuk bisa mengenal Tuhan adalah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Sebab waktu saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara itu bisa ditolong oleh Tuhan. Saudara menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan apa saja yang dikerjakan saudara dibuat berhasil untuk menyaksikan Yesus adalah Tuhan dalam dunia ini. Oleh karena itu saudara mesti datang dan kepada Tuhan dan berkata, Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fills me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Saudara, pada tahun 1906 Roh Kudus pernah dicurahkan pada dimensi yang jauh lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus yang pertama di Pentakosta yang pertama yang tadi saat kita baca. Tahun 1906 maka ada seorang hamba Tuhan namanya William Seymour dipakai Tuhan ketika dia selalu berkata, Lord, I'm crying out
for more and more of you. Kalau ada orang yang merindukan Roh Kudus, kalau ada orang yang haus akan Tuhan, saudara tahu nggak, Roh Kudus nggak tahan. Tuhan nggak tahan kalau ada orang yang merindukan Dia lebih dan lebih lagi untuk menjadi saksinya di muka bumi, maka Roh Kudus akan memanifestasikan dirinya di muka bumi. Itu sebabnya tahun 1906 ada lawatan Tuhan yang besar, itu yang disebut dengan Pentakosta yang kedua, setelah Pentakosta yang pertama di Yerusalem. Saudara, kemudian dia bernubuat, pada waktu itu lahir gereja Pentakosta, ratusan tahun kegerakan ini berjalan, dan itu sebabnya lahirlah gereja Pentakosta di Indonesia, termasuk diantaranya gereja Bethel Indonesia. Gereja kita adalah gereja Bethel Indonesia, gereja yang beraliran Pentakosta. William Seymour pada waktu akhir dia bernubuat, 100 tahun lagi dia berkata, 100 tahun lagi dari tahun 1906, 100 tahun lagi dia berkata, akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran. 100 tahun lagi dari tahun 1906, berarti kira-kira tahun 2000-an. Dan saudara dan saya sekarang hidup, dia berkata akan ada pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih besar, yang oleh Bapak rohani saya, Dr. Niko, dia berkata, itu adalah Pentakosta yang ketiga. Jadi saudara, William Seymour bernubuat 100 tahun dari kehidupan dia, nanti 100 tahun lagi setelah Pentakosta yang kedua, maka akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran, jauh lebih besar yang terjadi di Azusa Street. Itu yang dikenal dan dideklarasikan oleh Pak Niko sebagai Pentakosta ketiga. Dan sekarang diakui oleh seluruh dunia dan diakui oleh semua seminari yang ada di Amerika dan bangsa-bangsa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang saya ingin jelaskan, sebab saya sudah berbicara kepada para pemimpin berulang kali, tapi kepada jemaat saya harus melandingkan ini. Apa sih Pak? Sebab banyak orang yang teks kepada saya berkata, apa sih yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Saudara, ada 5 hal yang Pak Niko sudah mendapatkan apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Oke? Yang kedua, apa sih Pak Pentakosta ketiga itu? Pentakosta ketiga itu adalah satu kegerakan roh yang akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kali kedua. Jadi dengan kata lain, pada waktu nanti Pentakosta ketiga ini, dan inilah waktunya, melanda seluruh dunia akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali kedua. Lalu yang ketiga, apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga? Pentakosta ketiga adalah satu pencurahan Roh Kudus yang akan membangkitkan generasi Yeremia. Siapa generasi Yeremia? Generasi Yeremia adalah generasi di mana anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan tidak kompromi dengan dosa, dan dia akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Wow. So that's why saya menanti-nantikan dan saya berbicara kepada saudara, saya berulang kali berbicara tentang next generation, memuridkan generasi. Saya berbicara tentang memberikan legacy for the next generation. Kenapa? Karena Tuhan memang akan memakai generasi muda. So prepare anak-anakku yang ada di kids, yang ada di 180, yang ada di campus, yang saudara yang dewasa muda. So preparelah dirimu, kuduskan dirimu lebih lagi, sebab Tuhan akan memakai hidupmu dan menyatakan lawatannya dalam hidupmu, dan kau akan dipakai di kampus, di sekolah, di pekerjaan, di tempat di mana kau berada, di sekolah-sekolahmu. Tuhan bisa melawat bahkan di rumah di mana kau berada. Dan yang keempat, apa itu Pentakosta ketiga yang keempat? Artinya Pak, Pentakosta ketiga ini yang hebat. Lahirnya nabi-nabi Tuhan
sudah bernubuat. Russell Evans jauh sebelum Pak Niko mendeklarasikan, dia sudah bernubuat. Tiba-tiba satu konferensi pada waktu di Australia, tiba-tiba Russell Evans dapatkan satu pesan dari Roh Kudus. Dia panggil orang Indonesia, lalu orang-orang Indonesia berdiri dan disampaikan bahwa akan keluar jutaan anak-anak muda yang dari Indonesia. Dari mana saudara? Indonesia dipenuhi dengan Roh Kudus dan dia akan pergi ke bangsa-bangsa memberitakan Injil. Wow. Jadi kalau gitu yang keempat, apa itu Pak? Jadi Pentakosta yang ketiga ini lahirnya di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini akan dimulai dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan setelah itu Yesus akan datang. Oleh karena itu saya minta mari orang tua, siapkanlah anak-anak muda kita. Itu sebabnya kalau anak-anak kita yang muda, saya tampilkan masih ada kekurangan. Kita belajar terima, sebab mereka akan dipakai Tuhan lebih dahsyat dari kita seumur kita. Siapkah orang tua? Ayo dorong anak-anakmu di Kids Altar yang masih kecil. Yang 180 masuk dalam pemuridan integrated discipleship. Anak FLCC yang di kampus, dorong anak-anakmu supaya mereka bisa dipakai Tuhan. Ketimbang dipakai oleh dunia, lebih baik dipakai oleh Tuhan. Itu sebabnya orang tua saya dorong, saudara bawa anak-anakmu terus hidup dalam takut akan Tuhan. Yang terakhir, apa itu Pak Pentakosta yang ketiga? Yang kelima, Pentakosta yang ketiga akan memberikan kuasa kepada gerejanya untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada seorang hamba Tuhan yang namanya J.I. Packer, dia berkata gini, where it not for the work of the Holy Spirit, there will be no gospel, no church, no Christianity in the world at all. Kalau tidak ada pekerjaan Roh Kudus di muka bumi ini, maka tidak mungkin ada Injil, tidak akan ada gereja, dan tidak ada kekristenan di muka bumi. Jadi dengan kata lain, pekerjaan Roh Kudus sangat mutlak bagi gerejanya. Itu sebabnya saudara, ini adalah kekuatan gereja kita. Dan saya tidak mau kalau saudara tidak mengalami. Ini kekuatan gereja kita adalah mengikuti arahan Roh Kudus. Dan mendengar arahan Roh Kudus dan mengerjakannya dengan tepat. Itu sebabnya gereja kita mengalami pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat dari Tuhan. Karena kita hanya mengikuti arahan Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat dan Markus pasal 16 ayat yang ke-17. Saya sering ditanya, Pak, apa sih Pak tanda awal seseorang kalau dia dibaptis Roh Kudus? Saya ulangi sekali lagi. Baptisan Roh Kudus ada pengalaman pertama seseorang dipenuhi Roh Kudus. Kalau begitu apa sih Pak tandanya seseorang dia dibaptis dengan Roh Kudus? Saudara, tanda, ada banyak tanda, tapi saya mau menekankan apa tanda awalnya. Dalam Kisah Rasul pasal 2 dan Markus pasal 16 ayat 17 dikatakan baptisan Roh Kudus itu tersedia untuk semua orang yang telah lahir baru. Tersedia untuk semua orang yang telah lahir baru. Dan pada waktu dia dibaptis dengan Roh Kudus maka Tuhan memberikan tanda awal. Apa tanda awalnya? Dia akan berkata-kata dalam bahasa roh. Pak, apakah ada tanda-tanda yang lain seseorang dipenuhi Roh Kudus? Ada, saudara membaca dalam 1 Korintus pasal 12. Ada karunia iman, ada karunia bahasa roh, ada karunia melakukan mujizat, ada karunia kesembuhan, dan masih banyak karunia yang lain. Tetapi kalau saudara bertanya, Pak, apa tanda pertama? Tanda pertama seseorang dipenuhi Roh Kudus atau tanda pertama seseorang mengalami baptisan Roh Kudus yaitu dibaptis Roh Kudus itu dengan dia berkata-kata dengan bahasa baru atau bahasa roh. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa sih Pak tanda awalnya nggak mujizat dulu? Kenapa dimulainya dengan Tuhan menguasai lidah kita dan diberikan bahasa yang baru? Dalam Markus pasal 16 dikatakan bahasa yang baru. Karena perhatikan, kapal yang besar dia bisa digerakkan ke kiri dan ke kanan. Kapal besar sekali ratusan ton, bahkan ribuan ton. Bisa hanya digerakkan dengan setir yang kecil. Demikian juga hidup kita yang badannya besar sekalipun bisa dikendalikan oleh perkataan dia yang namanya lidah.
Itu sebabnya yang pertama yang dikerjakan oleh Tuhan adalah dia ingin menguasai mulut saudara. Jadi kalau saya lihat kekristenan seseorang dewasa apa tidak, saya lihat dari cara dia berkata-kata. Kalau dia ngomong, dia nulis semau gue, berarti yang keluar dari mulutnya adalah perkataan-perkataan yang sebenarnya belum dikuasai Roh Kudus. Jadi yang pertama dia kuasai apa saudara? Mulut saudara. Sebab dari mulut saudara ngambil keputusan. Dari mulut Anda keluar janji. Dari mulut Anda hutang. Dari mulut Anda berkata makan bayar. Dari mulut semua keputusan dalam hidup saudara diambil melalui mulut saudara. Masa depan saudara ditentukan oleh mulut saudara. Itu sebabnya Roh Kudus menguasai mulut saudara untuk supaya saudara bisa berjalan di dalam destiny yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Nah, saya mau menjelaskan ada 2 macam bahasa roh. Supaya saya menjelaskan di hari ini supaya semua jemaat mengenali dan saudara rindu dipenuhi Roh Kudus. Ada 2 bahasa roh atau saudara ada 2 macam bahasa roh. Bahasa roh yang pertama yang tertulis dalam Markus pasal 16 ayat 16 sampai 18. Bahasa roh ini merupakan tanda awal dari orang yang percaya. Bahasa roh tanda awal seseorang yang percaya menerima baptisan Roh Kudus. Ini disebut bahasa roh dorea. Saya menggunakan ini supaya saudara bisa mudah. Bahasa roh yang dorea adalah bahasa roh yang diberikan kepada semua orang percaya yang mau dipenuhi Roh Kudus. Nah, kalau begitu bahasa ini perlu diterjemahkan enggak Pak? Enggak perlu. Bahasa roh ini tidak perlu diterjemahkan sebab bahasa roh ini adalah tanda awal seseorang dipenuhi Roh Kudus. Jadi ini adalah bahasa roh yang merupakan tanda awal seseorang dipenuhi Roh Kudus. Tapi ada bahasa roh yang kedua yang disebut bahasa roh karisma. Pak, bahasa roh yang karisma itu apa? Bahasa roh yang karisma yang tertulis dalam 1 Korintus 14 ayat 13. Itu adalah bahasa roh yang menjadi karunia rohani dari orang percaya yang diberikan oleh Roh Kudus. Apakah diberikan kepada semua orang, Pak? Tidak. Namanya karunia, tidak diberikan kepada semua orang. Ini namanya bahasa roh karisma. Kalau begitu ini diberikan pada semua orang? Tidak, ini karunia. Ada orang-orang yang tiba-tiba di tengah penyembahan diberikan karunia roh. Waktu dia bicara dalam bahasa roh, ada orang lain yang harus menerjemahkannya. Bahasa roh ini harus diterjemahkan supaya orang lain mengerti maksud dan perintah Tuhan. Nah saudara, kok Bapak begitu menekankan kita semua harus dipenuhi Roh Kudus? Kenapa sih Pak? Perhatikan baik-baik. Kenapa sih Bapak menekankan supaya kita banyak berdoa dalam bahasa roh? Nanti saya akan jelaskan. Tetapi saya pengen saudara, anugerah Tuhan yang ada di gereja kita ini, saya pengen ini juga menjadi anugerah dalam hidup saudara. Kalau gereja ini mudah mendengar suara Tuhan dan arahan Tuhan, saya pengen semua jemaat mudah mendengar suara Tuhan dan arahan Tuhan. Dari mana? Perhatikan, kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, maka kehadiran Tuhan itu so real dalam hidup saudara. Jadi ada orang yang berkata, aku gak pernah merasakan Tuhan. Anda yang dipenuhi Roh Kudus, so real. Heaven is so real. His presence is so real. Jadi kalau ada orang gak bisa rasakan Tuhan hadir, Anda bisa. Karena Anda dipenuhi Roh Kudus. Itu sebabnya saya pengen semua saudara dipenuhi Roh Kudus. Dan kalau saudara bisa mudah merasakan hadirat Tuhan, saudara itu mudah untuk menerima anugerah-anugerah Tuhan. Salah satunya yang saya pengen saudara alami adalah saudara itu mudah mendengar suara Tuhan. Ini saya minta kepada Tuhan setiap hari supaya saudara, sebab saya mendengar suara Tuhan bukan waktu saya jadi pendeta, waktu saya masih mahasiswa. Pak, apakah kehendak Tuhan semua orang bisa mendengar suara Tuhan? Yes. Kemarin waktu saya saat teduh baca SMA. Itu loh saudara, kan kita lagi SMA dalam 1 Samuel ya. Itu
tabut Allah yang ada di Gaza, di tempat Ekron, di tempat orang-orang Filistin. Tabut Allah di tempat orang Filistin menimbulkan kesusahan, borok dan lain sebagainya. Maka tabut Allah dibawa ke mana? Ke Israel dengan cara ditumpangkan di dalam keledai, dalam kereta dan ditarik lembu. Ayat ini sering saya baca, tapi tiba-tiba Tuhan bicara kepada saya. Perhatikan ini yang Tuhan katakan. Orang-orang Gaza, dia berkata begini, coba kita lihat lembu ini akan mengarah ke Bet-Semes atau tidak. Kalau mengarah ke Bet-Semes berarti itu Tuhan. Orang dunia aja ngerti. Dan hebat saudara, lembu itu bergerak ke arah Bet-Semes. Dan akhirnya mereka tahu bahwa semua borok, tekanan yang menimpa kepada orang Filistin oleh karena Allah Israel. Sekarang perhatikan, apa yang Tuhan sampaikan kepada saya. Nak, beritahu ya anak-anakku ya, saya cerita kepada istri saya beberapa hari yang lalu. Lembu saja itu bisa ngerti arahan Tuhan. Keledai saja bisa dengar suara Tuhan. Keledai aja bisa melihat penglihatan malaikat. Masa kita orang percaya harusnya lebih daripada lembu dan lebih daripada keledai. Coba ya tulis ya chat, karena saya kalau ngomong kan gak bisa. Saya ajak saudara bicara sama saya. Saya harus lebih tajam mendengar suara Tuhan daripada lembu dan keledai. Tulis ya, saya lebih tajam mendengar suara Tuhan daripada lembu dan keledai. Chat ya, chat. Kenapa saudara chat? Ini cara saya, kalau saya belajar. Saya tulis itu merekam di otak saya. Lalu kemudian waktu merekam saya merindukannya. Saya benar waktu saya diwahyukan ini. Saya bilang, waduh iya ya Tuhan. Kok lembu aja bisa tahu arahan Tuhan. Jemaat WTC harusnya lebih ngerti arahan Tuhan daripada lembu. Saudara, itu sebabnya setiap kali kebaktian yang saya rindukan cuma satu. Yaitu Tuhan bisa melawat umatnya. Dan waktu Tuhan berjumpa dengan saudara dan saudara akan mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sangat indah. Karena kalau saudara mengalaminya, maka kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara itu akan mengalami sorga di bumi real, nyata. Dan saya percaya ini syarat utama untuk saudara bisa mengalami. Manifestasi Tuhan, manifestasi kerajaan sorga di muka bumi. Saudara, dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 13 sampai 14. Mungkin saya akan baca ayat ini supaya saudara dan saya bisa belajar ya. 1 Korintus pasal 14, ada baiknya saya membaca ayat yang ke-13 dan 14. Ayat 14 saja saya baca supaya cepat, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus aku buat? Ayat 15. Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku juga akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 13, 14 sampai 15, Alkitab menulis begini, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk berdoa, memuji dan menyembah dengan dua, akal budi, with your mind, yang kedua dengan roh. Dengan akal budi dan dengan roh. Jadi saudara harus melatih. Kalau memang Tuhan menyediakan dua, kita bisa berdoa dengan akal budi, dengan pikiran kita, dengan bahasa yang kita mengerti. Tapi kita juga bisa berdoa dengan roh. Artinya Tuhan bisa memberikan kepada kita, kenapa kita harus berdoa dalam roh? Saya akan jelaskan.
Kalau Tuhan memberikan dua senjata ini, Tuhan memberikan fasilitas ini, kita mesti gunakan dua-duanya untuk hidup kita sehari-hari. Nah, sekarang saya sampai pada bagian yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Kenapa sih Pak saya harus banyak berdoa dan menyembah dalam roh? Kenapa sih saya harus banyak berdoa dalam roh? Saya beritahu, banyak kita berdoa dengan akal budi. Tetapi saya mau menolong saudara dan latihlah dirimu, banyaklah berdoa dalam roh. Ada beberapa alasan, saya harap saya bisa menolong saudara hari ini untuk kita mengerti dan kenapa saya minta saudara haus akan Roh Kudus lebih dan lebih lagi. Kenapa kita harus banyak berdoa dan menyembah Tuhan dalam roh? Alasan pertama. Alasan yang pertama, karena saudara bisa membangun diri saudara sendiri. Dari mana ayatnya Pak? 1 Korintus pasal 14 ayat 2 dan ayat 4. Jadi kalau saudara berdoa dalam bahasa roh, saudara itu membangun dirimu sendiri. Sekarang perhatikan saya. Pak, apa sih kegunaannya? Kalau saya memang dibangun dalam roh saya, apa sih implikasinya dalam hidup saya sehari-hari? Perhatikan ya. Ada banyak saya temui jemaat ketika sharing, ketika DM, ketika WA, ketika cerita, ketika telepon. Saya menyaksikan dan melihat ada orang-orang yang punya masalah besar, tapi dia perkasa. Ada orang yang masalahnya menurut saya kecil, tapi khawatir, cemas, stres. Letaknya di mana Pak? Letaknya ini, perhatikan. Tuhan, kalau saudara banyak berdoa dalam roh, maka saudara menyadari bahwa saudara itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan Alkitab menulis bahwa roh yang ada padamu jauh lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Jadi seseorang kalah dengan persoalan atau tidak tergantung dari besarnya persoalan. Besarnya persoalan yang saudara hadapi tidak menentukan apakah Anda kalah atau menang. Tapi yang menentukan Anda pasti menang atau Anda pasti kalah adalah kekuatan roh yang ada dalam diri saudara. Kalau saudara banyak berdoa dalam roh, saudara bangun dirimu, kesadaran Roh Kudus dalam dirimu makin perkasa. Roh Kudus akan mendewasakan rohmu dan dia menjadi perkasa. So persoalan yang ada dalam diri saudara, roh yang ada dalam dirimu jauh lebih besar dari masalah yang saudara hadapi. Sehingga Anda bisa memastikan dirimu keluar sebagai pemenang. Mari chat lagi supaya saudara belajar. Kalau saya membangun manusia roh saya pasti menjadi pemenang. Saya ulangi ya, kalau saya membangun manusia roh saya, maka saya pasti jadi pemenang. Saya mau cerita satu waktu saya kunjungan. Saya selama pandemi ini, 1 minggu saya bisa berkunjung 2 kersel, ada 1 kersel, kadang 3 kersel dalam 1 minggu. Karena apa? Karena bisa Zoom, bisa keliling. Di salah satu kersel saya waktu ada jemaat cerita, saya sampai meneteskan air mata karena bagi saya, it's really very hard, berat. Saya sebagai gembala, saya lihat ini, waduh, ini pencobaan atau ujian yang mereka hadapi berat. Tapi dia sharing dengan santainya. Dia bilang gini, Pak, saya sudah PHK. Terus ketika saya PHK, saya sangat sedih sekali. Dan kemudian saya hampir patah semangat, tapi istri saya memberi kekuatan kepada saya. Ingat nggak gembala kita bilang, jangan kamu menjadi lemah di tengah pandemi ini. Ayo gunakan karunia dan talenta yang kita miliki. Saudara, dia sudah bekerja 15 tahun, so otomatis dia diharapkan atau berharap dia tidak keluar atau di PHK dari perusahaan itu. Lalu suami ini bangkit semangat dan dia berkata, aku cuma bisa membuat sepatu karena aku
15 tahun aku buat sepatu. Istrinya bilang, ya pakailah itu, nggak apa-apa. Berdua sepakat dan unity, mereka pergi ke pabrik yang ke penjual yang jualan yang jualan mesin sepatu. Waktu dia pergi, dia mau beli mesin, dia berpikir tabungannya selama bekerja 15 hari, 15 tahun, itu cukup untuk membeli mesin. Ketika dia cerita, tanya semua mesin ini, mesin itu, mesin ini dan itu, maka kemudian dia tanya berapa harganya, lalu kemudian dia pura-pura pulang, dan kemudian dia hitung duitnya yang di rumah, ternyata tidak cukup apa-apa. Alias tidak mungkin beli mesin itu, dia cerita. Lalu kemudian dia ditelepon sama yang penjualnya, kok kamu nggak jadi beli Pak? Pengen sih beli. Kenapa nggak jadi beli kalau pengen? Gak ada uangnya. Tapi kamu bisa bikin sepatu? Bisa. Kamu memang ada bayarnya? Ada. Udah gini aja kalau begitu. Kamu kerja sama aja, jadi nggak usah beli. Jadi mesin saya kasih, tempat saya kasih, dan kamu bekerja, gunakan semua, kamu bangun pabrik ini, dan untungnya bagi dua ya. Saudara jemaat ini langsung dia berkata, wow, itu saudara persoalan yang berat tadi, ternyata dia bisa atasi bukan karena persoalannya kecil, tapi karena roh yang ada dalam dirinya jauh lebih perkasa daripada masalah yang ada di luar. Akhirnya dia cerita, dia kemudian karena memang dia 15 tahun ahli membuat sepatu, akhirnya saudara datanglah bayar. Bayarnya datang beli 1000 sepatu, lalu dikerjakan, datang lagi bayar berikutnya, datang lagi bayar berikutnya. Dan akhirnya dia cerita, Pak, dulu kalau saya tidak di PHK, saya jadi karyawan pabrik sepatu. Tapi setelah saya di PHK, sekarang saya jadi owner pabrik sepatu. See? Tuhan sometimes itu mengizinkan persoalan, kadang-kadang untuk menguji kita, untuk kita bisa naik pada level yang baru. Saya berdoa, mari banyak berdoa dalam bahasa roh, banyak berdoa supaya saudara membangun dirimu sendiri. Ada seorang hamba Tuhan namanya Kenneth Hagin. Ini pahlawan iman. Dia sudah dipanggil Tuhan. Dia berkata gini, praying in tongue, charge your spirit like a battery, charge a battery. Kalau saudara berdoa di dalam roh, saudara berbahasa roh, saudara itu seperti charger. Saudara seperti HP saudara, baterai HP yang sudah lowbat, di-charge dengan charger. Jadi banyak orang Kristen di tengah pandemi ini lowbat. Ayo, saya tanya, coba chat. Anda lowbat atau full bateraimu? Ayo jawab, chat ya. Lowbat. Kalau lowbat itu gimana kabarnya? Kabur. Lowbat. Gimana suasana tentang pandemi? Gak ada masa depan. Lowbat. Full gimana? Gimana kabarnya? Luar biasa. Apakah Anda bisa menangani masalah dalam pandemi? Tuhan menolong saya. full charge. Saya berdoa kebenaran ini akan charge saudara. Tapi saudara tidak boleh bohong. Anda kemukakan asli saudara. Kalau lowbat ada jawaban, ada. Nih Kenneth Hagin, charge. Gimana caranya? Doa dalam bahasa roh. Roda Santa Kararabolia Suntiko Koralapashakana. Tiba-tiba lawatan Tuhan turun. Tanpa ada KKR, saudara bangun rohani saudara sendiri. Kedua, Roma pasal 8 ayat 26, doa-doa kita, kalau saudara berdoa dalam bahasa roh, doa-doa kita itu sesuai dengan sesuai dengan kehendak Bapa. Sebab Roh Kudus membantu kita berdoa dalam keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Roma 8 ayat 26. Dan saudara tahu nggak kalau Roh Kudus berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan, otomatis kehendak daripada Roh Kudus sama dengan kehendak Bapa. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 sampai 15. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 sampai 15. Ketika saudara dan saya berdoa dengan sesuai kehendak Bapa, pasti doamu dijawab oleh Tuhan. Banyak orang yang doanya dikabulkan,
oleh karena dia banyak berdoa di dalam bahasa roh. Tahukah kamu bahwa Tuhan hadir juga di dalam pekerjaan kita? Kalau Tuhan hadir di dalam pekerjaan kita, waktu saudara di office, saudara berdoa dalam bahasa roh, ini dari pengalaman saya. Saya tuh kalau mendengar Tuhan, arahan Tuhan, saya lebih senang mengerjakan apa yang diperintah Tuhan. Sebab ketika kita mentaati Tuhan, pekerjaan kita sebagai manusia makin kecil, makin rendah. Karena semua keberhasilan sesungguhnya Tuhan yang mendesain dan mengatur tepat pada waktunya. Saya berdoa supaya saudara punya pengalaman ini dalam hidup saudara. Itu sebabnya saya senang berdoa bahasa roh, saya senang berdoa dalam bahasa roh, saya senang menyembah Tuhan dalam roh lebih banyak karena itu mempermudah pekerjaan saya dan memperkecil usaha yang harus saya lakukan sebagai manusia. Ada seorang hamba Tuhan namanya William Tracer. Dia berkata begini, to pray in the Holy Spirit simply mean is to lean upon His divine help as we pray. Jadi kalau saudara berdoa dalam roh itu sebenarnya saudara belajar menyerahkan kepada kehendak dan pertolongan Tuhan secara supranatural. Di dalam doa kita. Pak, alasan ketiga kenapa saya harus berdoa banyak dalam bahasa roh. Kenapa saya harus banyak memuji menyembah Tuhan dalam roh. Yohanes pasal 4 ayat 23-24. Kalau saudara membaca ayat itu, Alkitab menulis Allah itu roh. Maka waktu saudara menyembah Tuhan di dalam roh, maka saudara lebih mudah merasakan kehadiran Tuhan. Lebih cepat dan lebih mudah menerobos sorga. Sebab memang Allah kita roh. Saudara ya, kalau saudara kenapa saudara setel TV, kok saudara bisa langsung bisa channel? Karena saudara in the same wavelength, sama panjang gelombangnya. Kalau saudara Allah ada roh, saudara berdoa dalam roh, saudara akan mudah-mudah menerobos sorga. Cobaan. Kalau saudara nggak percaya, saudara cobaan. Saya kalau lagi penat, apa yang saya lakukan? Banyak orang lihat saya, kelihatannya perkasa. Orang lihat saya, setiap kali ketemu saya lihat selalu perkasa. Yang tahu saya lemah hanya istri saya. Gimana kalau saya lemah? Saya masuk kamar dan saya minta supaya istri saya kasih waktu saya me time dengan Tuhan. Berikan saya waktu sendiri, saya mau berdoa. Berikan saya sabat. Dan saya ambil gitar saya dan saya menyembah dalam roh. Makanya saudara keluar kamar, saya udah perkasa. Kenapa? Saya udah menerobos sorga. Dan saya tahu jawaban dari Tuhan. Dan saya memperoleh kemenangan karena Tuhan. Yang keempat, kenapa seseorang harus berdoa dalam roh dan harus menyembah Tuhan dalam roh yang banyak. Karena ketika saudara berdoa dan menyembah Tuhan dalam roh, kita sedang berbicara kepada Tuhan. Wow. 1 Korintus pasal 14 ayat kedua. Bahkan setan tidak tahu bahasa kita sehingga tidak menghalangi jawaban-jawaban doa. Wow. Saudara ingatkah Daniel pernah berdoa? Selama dia berdoa, hari pertama Tuhan langsung connect. Dan Tuhan ingin menjawab doanya, tapi dia terhalang 21 hari. Itu sebabnya terkenal dengan doa puasa Daniel 21 hari. Karena waktu dia terhalang, maka dia berdoa dan berpuasa. Dan ketika berpuasa, Michael mengalahkan pekerjaan setan. Dan akhirnya Tuhan membuka rahasianya kepada Daniel. Saudara, Daniel belum punya senjata ini. Sehingga Daniel tidak bisa, dia tertunda 21 hari. Buat saudara yang hari ini untuk zaman now, Roh Kudus sudah dicurahkan hebat. Dan Roh Kudus sudah curahkan dengan limpahnya kepada setiap saudara. Sehingga saudara bisa berdoa dalam bahasa roh. Saudara nggak tahu artinya. Temanmu tidak tahu, setan pun tidak tahu. Sehingga saudara doa-doamu banyak dijawab oleh Tuhan lebih cepat dari yang saudara pikirkan. Tuhan itu selalu menjawab doa kita tepat pada waktunya. Kadang-kadang kalau ada terhalang bukan karena Tuhan tidak menghendaki, tapi karena ada kuasa kegelapan yang coba merintanginya. Terakhir, dalam Efesus pasal 6 ayat 18.
bahasa roh itu adalah senjata peperangan rohani. Nanti baca ya, ayat Efesus pasal 6 ayat 18. Sebab waktu kita berdoa di dalam roh, setan dihancurkan tanpa dia tahu. Waktu saudara berdoa dalam roh, saudara tidak tahu, setan pun tidak tahu. Saudara sadarkah ketika saudara menaikkan doa dalam bahasa roh, tiba-tiba itu menghancurkan setan dan menghancurkan tembok-tembok kubu pertahanan musuh yang dihancurkan, yang dibangun oleh kuasa kegelapan. Dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 4, senjata peperangan kami bukanlah senjata dunia, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Itu sebabnya Rasul Paulus senang berdoa dalam bahasa roh lebih banyak dari semua orang di Korintus. Satu hari ketika saya melayani jemaat, setannya tidak mau diusir. Saya sudah tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya ambil gitar saya langsung menyembah dalam roh. Ketika saya lagi menyembah dalam roh, saya juga nggak ngerti apa yang saya katakan. Karena roh berdoa dengan keluhan yang tak terucapkan. Roh juga sedang berbicara kepada Bapa dan tanpa disadari, ternyata saudara orang yang kerasukan setan tiba-tiba teriak-teriak, panas, panas, panas. Dan saya menyembah, saya dekat dengan Tuhan, setan lari dengan sendirinya. So bahasa roh itu adalah senjata peperangan rohani. Saya berdoa lewat kebenaran ini, di hari kenaikan Tuhan Yesus saudara tidak boleh sedih. Justru saudara bersuka cita karena Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Saya berdoa kebenaran yang akan menolong saudara dan saudara rindu dipenuhi Roh Kudus dan saya ingin berdoa supaya Tuhan menolong saudara. Setelah perjamuan kudus nanti saya akan minta saudara. Setelah perjamuan kudus saya akan minta saudara mempersiapkan dirimu. Selama saudara haus, saudara lapar, dimanapun saudara berada. Saya percaya ketika saudara angkat tanganmu, saudara akan dilawat Tuhan dan saudara dipenuhi Roh Kudus. Dan jangan ragu ketika Roh Kudus menolong saudara, tiba-tiba ada dorongan, ada aliran roh. Jangan ragu-ragu untuk berkata-kata dalam bahasa yang baru. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Nyanyikan sekali lagi, katakan, Come Holy Spirit. Come Holy Mari kita bangkit berdiri semua sama-sama. Fall in this place. I need more and more of you. Fills me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Lalu ia memecahkan roti itu. Lalu ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari saudara makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan
darah Yesus. Mari minum saudara dalam nama Yesus. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Syararalapa syandaralam Ridiana lamayasi. Saudara yang sudah dipenuhi Roh Kudus, mari angkat dua tanganmu. Setelah mulai berdoa dalam bahasa roh, Oshandaralamatara Rirana lamayasi. Saudara yang rindu dipenuhi Roh Kudus, sekarang angkat dua tanganmu, angkat. Yang kau belum dipenuhi Roh Kudus, dengan tanda awal berdoa dalam bahasa roh, angkat tanganmu. Kau yang rindu, angkat dua tanganmu. Minta supaya kau dipenuhi Roh Kudus. Bilang, Tuhan Yesus baptis aku dengan Roh Kudus. Minta, ya Tuhan Yesus baptis aku dengan Roh Kudus. Yes. Sekarang terima, saya mau berdoa. Tuhan Yesus, aku minta lihat anak-anakmu yang meminta supaya dipenuhi Roh Kudus. Engkaulah yang akan membaptis mereka hari ini dalam nama Yesus. Baptis mereka dalam Roh Kudus. Baptis, tenggelamkan mereka dengan Roh Kudus dalam nama Yesus. Yes, penuh. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Penuh kamu dengan Roh Kudus. Penuh. Penuh. Yes Lord, kia shandarala barala penuh dengan Roh Kudus. Yes Lord, jamah. Penuhi dengan Roh Kudus, penuhi. Shalabarala barala shandarala barala basanta kakarara bushidi. Rididianarala bashandarala barala. Yes Lord. Release. Oh shakadarala bashandarala. Yes Lord. Sekarang Bu Flora akan berdoa buat kita semua. Bapa, terima kasih. Kara-kara buat lawatanmu hari ini Tuhan kepada setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau ingin memenuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan Roh Kudus yang akan menuntun hidup kami Tuhan. Kami tidak akan pernah ditinggalkan sendirian, tapi justru kami bisa membangun hidup kami karena ada Roh Kudus bersama-sama dengan kami Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajari untuk kami setiap hari penuh dengan Roh Kudus Tuhan. Dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mudah buat kami mengikuti kehendak-Mu, mudah buat kami mengikuti Tuhan tuntunan-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ketika Engkau kembali ke surga, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Bahkan Roh Kudus bisa menuntun setiap kami, bahkan menuntun gereja-Mu dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami berdoa, kami bawa bangsa dan negara kami. Kami bawa negeri kami Banten dalam tangan-Mu. Kami bawa pemerintahan bangsa dan negara kami, pemerintahan negeri kami, pemerintahan setiap daerah, seluruh daerah di Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, Kau memberkati bangsa kami dengan takut akan Tuhan. Bapa, aku berdoa, aku minta perlindungan-Mu atas bangsa ini Tuhan. Kami mau berdoa di tengah-tengah masa pandemi, biar kami mengerti kehendak-Mu dan kami tidak hidup menurut keinginan kami sendiri, tapi justru kami berjalan mengikuti kehendak Tuhan, dan kami memperhatikan, saling memperhatikan satu dengan yang lain, menganggap yang lain lebih utama Tuhan. Kami berdoa Tuhan di masa pandemi ini, bahkan di masa libur seperti ini Tuhan, kami berdoa Engkau memelihara dan menjaga kami Tuhan. Bapa, kami minta Tuhan, lindungi setiap umat-Mu Tuhan, lindungi Tuhan bangsa kami, lindungi Tuhan. Sekarang sehingga pandemi ini tidak makin berkembang, tapi Tuhan menolong dan memegang kami Tuhan. Berikan hikmat kepada pemerintahan kami dalam menyelesaikan masalah pandemi dan vaksinasi yang terus berjalan Tuhan. Kami percaya perlindungan yang sejati hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Engkau memberkati keluarga demi
demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga. Tuhan, di masa-masa pencurahan Roh Kudus ini kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau mempersatukan Tuhan. Sebab Engkau berkata di mana ada kerukunan dalam keluarga, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya Tuhan. Karena itu aku berdoa buat setiap keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, persatukan Tuhan. Persatukan Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Aku mau berdoa Tuhan, biarlah hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya. Tuhan, aku berdoa Tuhan, aku berdoa buat setiap kersel-kersel yang menjadi keluarga rohani. Engkau memberkati setiap kersel yang ada. Engkau mengurapi dan Tuhan, biarlah kersel menjadi keluarga yang saling bangun satu dengan yang lain. Kami akan melihat mujizat kuasa Tuhan yang dinyatakan Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat teman-teman kami yang mungkin sedang terbaring sakit Tuhan. Baik yang di rumah sakit, yang mengalami sakit COVID Tuhan, yang harus isolasi mandiri Tuhan, bahkan mereka mengalami sakit apapun Tuhan. Aku berdoa yang mereka mengalami tumor, mengalami cancer Tuhan. Kami mau berdatang, kami mau berseru kepadamu bersama-sama dengan sahabat dan teman-teman kami berdoa. Biarlah oleh bilur-bilur Yesus kami minta kesembuhan. Engkau Allah Jehovah Rafa yang menyediakan yang terbaik buat kami Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Engkau memberkati tempat di mana kami beribadah. Engkau memberkati gembala, Engkau memberkati elders Tuhan, Engkau memberkati para pengurus inti bersama dengan keluarga-keluarga. Engkau memberkati Tuhan setiap keluarga jemaat pengerja Tuhan, Engkau memberkati dengan berlimpah-limpah. Kau berdoa, berikan generasi Yeremia yang gigih, yang tekun mencari Tuhan dan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Aku berdoa Tuhan, mulai dari kids altar Tuhan, mulai sekolah minggu, dari generasi muda mereka mengenal Tuhan dan mereka menikmati sukacita bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Aku berdoa bahkan dari sejak kecil anak-anak mengalami baptisan Roh Kudus Tuhan dengan berlimpah-limpah. Mereka menyampaikan mimpi nubuatan Tuhan, mereka akan memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau menolong kebangkitan anak-anak yang Engkau nyatakan kepada gereja ini. Kami akan lihat ada kebangkitan mulai dari anak-anak Tuhan. Kami akan lihat Tuhan, kami akan menyaksikan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau berdoa saudara yang saudara sakit COVID. Sebab Tuhan menyuruh saya melakukan perjamuan kudus setiap hari Minggu. Supaya saudara yang setiap ibadah, supaya jemaat ini bisa memandang salib Yesus, meminum darahnya dan memakan tubuhnya. Dan Tuhan berjanji kamu sembuh. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat. Mungkin dia di rumah sakit, mungkin dia isoman di rumah. Aku minta dalam nama Yesus, Engkau berkenan menjamah mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan kuasa kesembuhan mengalir dalam hidup mereka. Terimalah saudara kesembuhan itu dalam nama Yesus. Mari sekarang angkat dua tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati.